Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Pink yang akan menjelaskan tentang apa itu pepes walahar. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok Pink. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Zahra Afirda, yang kedua ada Zahra Aida, yang ketiga ada Nanda Nuranisa, yang keempat ada Lulu Malabonita, yang kelima ada Lalu Syamsul Jihad, ada yang keenam ada Ahmad Dahlan. Ini saya akan menjelaskan tentang pepes walahar. Pepes walahar merupakan kuliner khas Karawang, Jawa Barat. Pepes ini sama seperti pepes ikan pada umumnya. Kata walahar diambil dari nama daerah tempat pertama kali racikan pepes dibuat. Ada salah satu yang legendaris yakni warung pepes walahar Haji Dirja, yakni warung pepes walahar Haji Dirja yang berlokasi di Jalan Bendungan Walahar. Warung legendaris yang sudah buka sejak 1984. Sejarah dari terbentuk dan dibukanya warung pepes walahar khas Karawang ini berawal dari sang suami yang hobi mancing di Sungai Citarum. Dari hasil memancing itu biasanya ikan-ikan dijual mentah, namun saking banyaknya penjual ikan mentah, akhirnya Haji Dirja dan istrinya memilih untuk menjual ikan hasil pancingan dengan cara dimasak dan dijadikan pepes. Tak disangka, racikan pepesnya pun berhasil mendapat tempat di hati banyak orang. Sejak itulah mereka berinisiatif membangun warung makan yang kini dikenal bernama Pepes Walahar Haji Dirja. Jenis ikan yang dipakai untuk pepes adalah ikan jambal. Ibu Haji Dirja mengatakan bahwa ikan jambal tersebut merupakan ikan liar yang diambil dari Sungai Citarum. Jika biasanya pepes ikan dimasak dengan cara dikukus, maka berbeda dengan pepes walahar. Pepesnya diracik dengan rempah-rempahan, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu pepes ikan dibakar menggunakan kayu bakar. Proses memasak yang masih tradisional ini memberikan cita rasa dan aroma tersendiri dan inilah yang menjadi ciri khas pepes walahar. Nah, mungkin sekian dari tata cara ataupun pengertian dari pepes walahar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep ikan jambal walahar Karawang. Bahan pertama 700 gram ikan patin dipotong menjadi 6 bagian, 1 sendok teh desaku kunyit bubuk, 1 sendok teh ladaku merica bubuk, 3 batang serai ambil bagian putihnya saja belah menjadi 2 batang daun bawang. Bahan kedua dihaluskan 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat. Bahan ketiga 6 sendok makan minyak goreng, 250 ml air, 1 saset desaku bubuk sambal goreng, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Bahan keempat 6 lembar daun salam dipotong-potong, 60 gram daun kemangi, 3 buah cabai merah dipotong rajang, daun pisang secukupnya untuk membungkus pepes, tusuk gigi secukupnya untuk disemat. Cara membuat pepes jambal Karawang. Yang pertama, tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan air dan desaku bubuk sambal goreng, aduk rata hingga larut dan mengembang. Setelah mulai berkurang airnya dan sedikit mengental, masukkan garam, gula, kunyit bubuk dan lada bubuk, aduk rata. Masukkan ikan, aduk-aduk hingga kemudian masukkan potongan serai dan rajangan daun bawang, masak sebentar hingga ikan berubah warna, matikan api. Kemudian ambil daun pisang, letakkan potongan daun salam, beri sepotong ikan, beri daun kemangi dan iriskan cabai merah secukupnya. Bungkus berbentuk tum, semat dengan tusuk gigi, ulangi hingga semua bahan habis, kukus selama 25 menit, angkat dan sisihkan. Bakar pepes di atas pan hingga harum, angkat dan siap dihidangkan. Sejarah Bendungan Walahar. Proyek pembangunan Bendungan Walahar ini dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan pengawasan seorang ahli perairan dari Belanda yang bernama Siswan Kopan.
Bendungan Walahar ini dimulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Bendungan ini dibangun melintang pada aliran Sungai Citarum sehingga membendung sungai tersebut seluas 50 meter. Sebagai tempat bersejarah, Bendungan Walahar ini saksi dari bergesernya peradaban sungai, khususnya di kawasan Karawang, yang setidaknya Belanda terkenal memiliki keunggulan dalam sistem perairan. Mempelopori dibuatnya bendungan ini dengan memaksimalkan Sungai Citarum dan membaginya ke dalam anak sungai yang disebar ke penjuru Karawang. Proyek pengerjaan bendungan ini dimulai sejak tahun 1918 dan selesai pada tahun 1925 yang diawasi oleh seorang ahli perairan berkebangsaan Belanda. Tujuan utama pembangunan bendungan ini untuk menunjang sistem irigasi bagi ribuan hektar persawahan di daerah Karawang yang merupakan pemasok utama kebutuhan beras di Indonesia pada saat itu. Bendungan ini dilengkapi dengan jalan penghubung ruangan yang ada. Dan menurut pada catatan sejarah yang ada di masa kerajaan, Sungai Citarum merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi di saat jalur darat memiliki resiko tinggi, dan adanya pelabuhan Karawang yang kini menjadi alun-alun Karawang, serta peninggalan candi di Batu Jaya yang dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara menjadi bukti pentingnya Sungai Citarum sejak dulu.